Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis 4 September 2025 ba'da zuhur di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab Sahih Muslim, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang keutamaan ahli Yaman dari bab al-iman Yaman wal fiqhu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Maka hubungannya hadis-hadis seperti ini di dalam kitabil iman menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan sebagian dari kelompok ada yang keimanannya lebih tinggi dari kelompok yang lain, seperti tidak diragukan lagi iman seluruh para sahabat lebih daripada iman kita semua, karena Nabi mengatakan khairun nas qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia, tentunya maknanya sebaik-baiknya dari iman adalah sahabatku yang hidup denganku, yang berperang denganku. Kemudian setelah itu para tabi'in, kemudian itba' at-tabi'in. Maka ini jelas sebaik-baiknya yang diinginkan adalah dari segi iman. Maka selain daripada kelompok para sahabat secara umum, maka Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, maka itu pun yang terbaik dari para sahabat dari segi iman. Maka telah sepakat ijma' kaum muslimin, fa inna afdalan nas ba'da Nabi Muhammad Abu Bakr. Telah sepakat Abu Bakar summa Umar. Telah sepakat kaum muslimin di zaman Nabi hidup, sebaik-baiknya iman adalah Abu Bakar kemudian Umar. Sepakat, tidak ada yang menyelisihi. Kemudian setelah itu Utsman menurut ahli sunnah, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Dan begitu pun dari berbagai negeri seperti disebutkan di sini. Maka kita baca haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atakum ahlul Yaman hum alyanu quluban wa araqu afidah al-imanu Yaman wal hikmatu yamaniyah Rasul kufri qibalal masyriq. Maka telah datang kepada kalian orang-orang dari Yaman seperti Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, dan juga yang lainnya dari para wufud yang hidup di zaman Nabi dan menziarahi Nabi. Maka mereka hati-hatinya paling lembut dan iman yang kuat berada pada mereka, dan hikmah ada pada mereka. Adapun Rasul kufri qibalal masyriq, adapun gembong dari kekufuran maka ada di arah timur. Yang diinginkan adalah Iran di zaman now, ataupun Persia di zaman dulu, di zaman Nabi. Dan begitu pun diriwayatkan oleh haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa Zuhair ibnu Harb qala haddatsana Jarir anil A'mash bihadzal isnad. Maka dari Al-A'mash dengan sanad ini.
Al-A'mash yarwi an man? An Abi Saleh an Abi Hurairah. Tanpa menyebutkan Ra'sul kufri qibalal masyriq. Dan begitupun hadis yang berikutnya sama seperti ini, masih dari Abi Hurairah. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, haddatsana Ibnu Abi Adi, ay tahwil as-sanad. Wa haddatsani Bishr ibnu Khalid, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah anil A'mash bihadzal isnad, ay anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Mislu hadis Jarir wa zada, maka ini ada tambahan wal fakhru wal khuyala'u. Adapun kebangga-banggaan wal khuyala dan kesombongan, aroganisme, fi ashabil ibil, ada pada mereka orang-orang yang menggembala unta. Wasakinatu wal waqar fi ashabis syai, adapun ketenangan dan tawadu itu ada pada penggembala kambing. Maka di sini diberikan faedah oleh Nabi kita bahwa manusia tergantung dari bagaimana dia bersosialisasi dengan makhluk yang lain. Maka telah datang di dalam hadis tentang bagaimana sifat orang Badu. Di hadis disebutkan man bada jafa, barang siapa yang hidup dalam keadaan Badu, jafa, dia kaku. Hadis ini hadis yang sahih li ghairi atau hasan li ghairi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Man bada jafa, barang siapa yang dia hidup dalam keadaan Badu, maka dia kaku. Apa sih kehidupan Badu? Nomaden, seperti di zaman Nabi dulu. Mereka orang-orang yang tinggal mengikuti jejak air hujan, dan di padang pasir kapan hujan setahun terhitung. Maka mereka dengan ternaknya, unta-unta mereka yang banyak mereka gembalakan dan mereka mengikuti jejak-jejak hujan. Inilah yang diinginkan dengan orang-orang Badu. Dan antum dapati di dalam hadis-hadis, orang-orang Badu ini kaku. Meskipun alhamdulillah sebagian dari mereka masuk Islam, namun dari hadis-hadis yang telah kita pelajari bagaimana mereka itu kaku. Sampai di hadis Anas yang pernah kita jelaskan, dakhala ilal masjid fabala fi ta'ifatil masjid, bahwa mereka datang ke masjid kemudian kencing di pojok masjid. Maka ini menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan jafa, mereka dalam keadaan kaku. Dan begitupun di dalam hadis-hadis yang lalu di Kitabil Iman juga, bahwa seseorang dari Badu ingin bertanya, namun karena kakunya tidak tahu bagaimana cara bertanya. Maka di saat Nabi berjalan dengan para sahabatnya, dia cegah bagaikan penyamun. Kemudian dipegang tali ketang unta Nabi. Barulah ditanya, apa itu Islam dan yang lainnya dari syariat Islam. Bagaimana jika aku melaksanakan demikian dan demikian? Sebelum dijawab, Nabi mengatakan, atau dijawab oleh Nabi dan mengatakan, da'in naqah, lepaskan untaku. Maka ini menunjukkan bagaimana mereka orang-orang yang hidup dalam keadaan berkesendirian, tidak bersama manusia yang lain di kota, tetapi hidup dengan hewan ternak mereka. Maka mereka seperti hadis Nabi, man bada jafa. Lalu apa hubungannya di sini? Hubungannya di sini Nabi menjelaskan dari penyebab hidup bersama binatang-binatang ini, bahwa yang hidup dengan binatang seperti unta maka membawa pengaruh al-faqr wal khuyala.
Maka orang-orang yang mengembalakan unta itu kebanyakan sombong dan berbangga-bangga. Ini bersifat umum tentunya. Tidak semua yang menggembala kambing jadi sombong. Dan sombong penghuni neraka misalnya. Namun ini adalah kebanyakan dan sifat. Wa amma ashabus sakinah wal waqar. Adapun orang-orang yang tenang, lemah lembut dan juga tawadhu, tidak sombong, fi ashabis sya, maknanya orang-orang yang menggembalakan kambing. Maka di sini menjadi faedah bagi kita tentang permasalahan bagaimana penggembala kambing dengan penggembala unta, yang menyebabkan perbedaan dari akhlak dikarenakan terpengaruh dari apa yang dia gembalakan. Maka selesai dari hadis Abi Hurairah yang kebanyakan jalannya dari Al-A'mash, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah. Dan sekarang kita tutup dengan hadis yang datang dari Jabir ibn Abdullah, selesai dari hadis Abi Hurairah. Maka di hadis Jabir, wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim akhbarana Abdullah ibn al-Harith al-Makhzumi an Abi Jurayd an Ibni Jurayd. Siapa Ibni Jurayd? Abdul Malik ibn Abdul Aziz mudallis. Namun di sini apa? Akhbaroni, berarti tidak berpengaruh. Akhbaroni Abu Zubair, dan Abu Zubair siapa namanya? Muhammad ibn Muslim ibnu Tadrus. Maka dia juga seorang mudallis. Namun di sini apa yang dia katakan? Annahu sami'a, bahwa dia mendengar. Berarti riwayatil mudallisin jika mengatakan dengan riwayat sami'tu, haddatsana, akhbaroni, maka tidak berpengaruh. Yang berpengaruh kepada sanad bahkan menjadi dhaif dikarenakan terputus karena ketidakjelasan. Sifat tadlisnya itu dibarengi dengan riwayat qala, riwayat an, dari. Maka dengan lafaz an ataupun qala, hadisnya ditakutkan oleh para ulama ini tidak bersambung, maka dijauhi. Adapun di sini Ibnu Jurayd mudallis, namun mengatakan akhbaroni Abu Zubair. Abu Zubair mudallis berkata annahu sami'a, bahwa dia yakin mendengar dari Jabir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Giladul qulub wal jafa fil masyriq wal iman fi ahlil Hijaz." Maka disebutkan bahwa yang diinginkan tadi penjelasannya giladul qulub, hati-hati yang sangat tertutup sehingga menjadi kebanyakan sifatnya arogan, wal jafa dan kaku, itu fil masyriq, pada orang-orang yang menggembala unta dari masyriq, yang diinginkan dari Persia misalnya, wal imanu fi ahlil Hijaz. Dan ini penjelasan bahwa orang-orang yang kuat imannya pada ahlil Hijaz. Al-Hijaz sekarang di Saudiyah, dan dulu masuk ke Saudiyah juga Al-Hijaz. Maka ini dari hadis yang berhubungan dengan al-iman di Yaman, dan penyebab hati ini menjadi pongah dan arogan dari ahli masyriq, dari orang-orang Persia. Sekarang kita masuk masih berhubungan dengan iman, bab yang baru. Babu bayani annahu la yadkhulul jannah illal mu'min wa annal mahabbatal mu'mina minal iman wa anna ifsa as-salami sababun li husuliha.
bab penjelasan bahwa tidak masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan sesungguhnya kecintaan kaum muslimin sesama mereka dari keimanan. Jadi cinta kita kepada kaum muslimin, cinta kita kepada guru kita, cinta kita kepada kaum muslimin, cinta kita kepada murid-murid kita itu berlandaskan dari iman. Dan tidak beriman kecuali masuk surga balasannya. Dan penjelasan iman ini dari mana? Dari kecintaan kepada muslim. Kecintaan kepada muslim diraih dengan apa? Dengan menyebarkan salam. Permasalahan salamnya akhi, subhanallah, perkara yang sangat mudah. Maka kenapa kita di saat pertama bertemu dari rumah kita ke masjid, assalamualaikum, mau melaksanakan salat berjamaah, kemudian setelah selesai kita bersalaman untuk memupuk rasa kasih sayang ini. Karena ini disebutkan oleh Nabi, jika kalian melaksanakan salam terus terulang-ulang setiap bertemu dengan kaum muslimin, apalagi ditambah dengan berjabat tangan. Ada faedahnya berjabat tangan? Ada. Di dalam hadis disebutkan wa tasafaha. Barang siapa seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya kemudian memberikan salam, wa tasafaha bainahuma, dan saling bersalam-salaman, maka akan menggugurkan dosa-dosa yang keduanya dilakukan. Jadi bersalam-salaman tidak hanya perasaan malu, diiringi malu, ataupun hanya sekedar basa-basi sama-sama teman, salam bersalam-salaman, tidak. Diyakini di dalam hadis disebutkan menjatuhkan dosa-dosa selama kedua muslim ini bersalaman. Lalu pertanyaan yang lain, bagaimana jika orang tua dengan anak atau guru dengan murid ditambah cium tangan? Berguguran apa tuh? Berguguran dosa-dosa semuanya atau gimana? Maka permasalahan mencium tangan dan yang lainnya itu tidak masuk kepada perkara-perkara yang lain kecuali min bab ihtiram, dan itu kepada orang tua. Jika kita mencium tangannya mengharapkan keberkahan dari mereka berdua tentunya, atau dari wali yang akan menyebabkan kebaikan baginya, tentunya tidak ada syariatnya. Namun min bab ihtiram, untuk memuliakan dari orang tua ataupun guru, maka itu juga ada dari salafnya dulu. Seperti Imam Muslim di saat datang gurunya yang dia cintai, Imam Al-Bukhari, maka dia berkata, ahlan wa sahlan ustadil ustadin, wa disebutkan doktor al-hadis dan yang lainnya, da'ni an uqabbila rijla au yadak, biarkan aku mencium tanganmu ataupun lututmu, dan seterusnya. Maka permasalahan pertemuan muslim dengan muslim yang lain memberikan salam, dan jika ingin ditambah berjabat tangan, maka dengan berjabat tangan ini faidahnya menggugurkan dosa keduanya. Maka pendalilannya seperti hadis dari Abi Hurairah yang akan kita baca. Qala al-Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Maka Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, imam muhaddis, dan Abu Muawiyah serta Waqi'. Maka di sini meriwayatkan Abu Bakar dari dua guru, Abu Muawiyah dan Waqi' ibnu Jarrah. Meriwayatkan keduanya dari satu guru, Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran, imam ahli Al-Quran dan hadis. Maka dia dihidup di zamannya jagoan dari dua ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. An Abi Saleh, dari Abi Saleh, siapa namanya?
Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Asbatun nas dari Abi Hurairah. Seperti di sini, hadis-hadisnya meriwayatkan dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abi Hurairah, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tadi keimanan itu penyebab seseorang masuk surga, dan keimanan itu penyebab dari apa? Wala tu'minu hatta tahabu. Maka tidaklah seseorang akan masuk kepada surga kecuali beriman, dan tidaklah seseorang beriman kecuali dia saling mencintai. Dari sini menjadi pendalilan bahwa seseorang muslim saling mencintai penyebab keimanan. Jadi kalau seorang muslim mencintai karena Allah dari saudaranya, bagus, iya, dari keimanan. Jelas di dalam hadis ini. Tidak masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan tidak beriman seseorang muslim dengan muslim yang lainnya kecuali saling mencintai. Lalu di sini oleh hadis disebutkan oleh Nabi, "Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maka maukah aku berikan suatu amalan bagaimana memupuk rasa cinta kasih di antara kaum muslimin? Maka Nabi menyebutkan, "Afsus salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Dengan kita yang bertemu di masjid setiap hari, na'am, enggak bosan tuh? Tidak. Setiap kita melaksanakan sholat, kita datang dari masjid, berkumpul para santri dan ikhwah, assalamualaikum. Maka tidak bosan, tebarkan salam. Bahkan kepada yang kita tidak mengenal pun, kita berikan salam kepada orang-orang yang sering lewat ke ma'had kita, dan kita lewat di perumahan-perumahan atau di kebun. Maka kita berikan salam meskipun mereka juga bingung. Di orang-orang awam ini jika kita kasih salam, maka kebanyakan mereka mengangguk dan mengatakan "G", ataupun sibuk dengan rokoknya, mengangguk. Al-muhim, kita melaksanakan sunnah untuk menyebabkan manusia mencintai kita. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Jika kalian melaksanakan salam ini, penyebab kecintaan di antara kalian. Karena tidak ada orang-orang bule, maka kita tidak menerjemahkan. Maka kita di sini menerjemahkan kepada bahasa Inggris bukan gaya-gayaan. Karena urgen. Karena keperluan mereka, agar mereka paham. Jadi bukan gaya-gayaan. Maka sekarang tidak ada orang bule lagi pergi ke Padang, ya sudah, tidak diterjemahkan. Wa haddatsani Zuhair ibn Harb, amba'ana Jarir anil A'mas bihadzal isnad, sama dari Al-A'mas, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga seseorang sampai dia itu beriman kepada Allah. Maka faedah dari hadis ini, pertama, berhubungan dengan bab iman adalah iman penyebab seseorang masuk surga. Faedah yang kedua apa? Keimanan darinya itu adalah diperoleh dengan kecintaan sesama kaum muslimin. Maka jika kalian cinta sesama kaum muslimin, cinta dengan para santri, cinta dengan guru, cinta dengan teman, sama-sama menuntut ilmu, saling menghargai, saling menolong, maka itu mendapat pahala. Apalagi cinta kepada orang asing yang datang dari jauh, kita tidak mengenal siapa dulu, tiba-tiba datang karena hijrah. Dan hijrah itu perkara yang sangat besar di sisi Allah. Baik hijrah di zaman Nabi dulu dan hijrah di zaman now dari negeri kafir sama, di mana mereka hidup di tempat orang-orang ateis seperti Rusia dan saudara kita Belarusia. Orang-orang ateis beda dengan orang-orang kapitalis.
Di Amerika dibangun masjid-masjid oleh mereka negeri kafir. Dan mereka diberikan hak-hak karena negeri kapitalis. Adapun negeri ateis maknanya tidak ada sesembahan sama sekali. Tidak ada dewa, tidak ada Tuhan kata mereka. Tidak ada Allah, tidak boleh. Akhirnya orang-orang yang menyembah Allah yang esa bagi mereka adalah suatu pemikiran yang berbahaya. Maka harus dicampakkan. Dan itulah yang terjadi dengan saudara kita. Maka mereka melaksanakan hijrah. Mereka tinggalkan rumah mereka, sawah ladang mereka, bisnis mereka, sehingga mereka hanya mengandalkan bisnis online. Pekerjaannya sebagai seorang psikolog misalnya mempunyai kantor, dia tinggalkan. Inilah keagungan dari seseorang yang melaksanakan hijrah. Dan kita yang kedatangan mereka dengan lapang dada. Maka ini lihat bagaimana rasa cinta karena Allah dari tempat yang kita tidak pernah mengetahuinya. Bahkan dari jenis kulit dan adat istiadat yang berbeda, karena sesama muslim jadilah saudara. Maka ini penyebab dari keimanan. Maka kalian cintai mereka. Jangan mereka itu dipersulit atau dibuat mereka sedih di sini. Tidak. Jika kalian mampu untuk memberikan yang terbaik dari pengajaran akhlak yang mulia kepadanya, kalau tidak bisa memberikan makanan, ya berikan senyuman agar mereka tentram, bahagia di sini, dan dukungan spiritual dan pengajaran jika mampu diajari mereka. Maka itu penyebab keimanan, karena kecintaan kepada sesama hamba Allah adalah kecintaan, dan kecintaan penyebab keimanan, dan keimanan masuk kepada surga. Dan disebutkan di hadis ini, dari penyebab kecintaan apa? Berikan salam kepada siapapun. Maka kembali kepada keutamaan salam di khutbah Jumat yang lalu. Maka keutamaan salam banyak sekali, di antaranya di sini penyebab kecintaan kaum muslimin, dan jika sesama kaum muslimin saling mencintai akan masuk kepada surga. Maka ini hadis yang bisa kita berikan. Kesimpulannya di sini adalah rasa cinta kaum muslimin penyebab keimanan. Dan pelajaran yang telah lampau tentang tingkat-tingkat manusia-manusia dalam keimanan disebutkan ahlul Yaman sangat kuat keimanannya. Dan di pelajaran yang lalu al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu dari keimanan. Maka semua pembahasannya tentang iman, dan sekarang persaudaraan sesama muslim adalah dari keimanan. Dan itu diraih dengan menyebarkan salam dan yang lainnya. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Tafadhalu, tasmi al-matan.